Assalamualaikum semua. Jadi di sini saya akan membahas tentang 3 desain studi penelitian. Ada desain studi cohort, kemudian ada case control, dan yang terakhir ada cross sectional. Kita mulai dengan desain penelitian studi cohort. Jadi, studi cohort atau dengan nama lain longitudinal, prospektif dan tindak lanjut merupakan studi yang penelitiannya dimulai dari orang yang bebas penyakit. Studi ini bertujuan mempelajari hubungan faktor resiko dengan efek atau penyakit dengan pendekatan waktu secara time period approach. Faktor resiko diidentifikasi yang kemudian diikuti periode tertentu untuk melihat efek atau penyakit yang diteliti pada kelompok dengan faktor resiko ataupun tidak, yang dimana hasil analisisnya digunakan untuk melihat hubungan dan pengaruh. Studi cohort dibagi menjadi 2 jenis, yaitu cohort prospektif dan cohort retrospektif. Skema studi cohort dapat dilihat pada layar yang tertera. Kemudian ada potensi bias studi cohort, dibagi menjadi 2, bias seleksi dan bias informasi. Kita mulai dengan bias seleksi. Yang pertama, non-partisipasi dan non-respon dapat menimbulkan bias utama yang mempersulit interpretasi. Yang kedua, jika peserta menolak untuk bergabung, memungkinkan karakteristik mereka itu cukup berbeda dari mereka yang setuju. Yang ketiga, perbedaan ini dapat menyebabkan kesimpulan yang salah arah mengenai paparan terhadap hasil. Dan yang terakhir yaitu ada loss to follow up. Misalnya, jika perokok yang menolak partisipasi lebih memungkinkan untuk mengembangkan penyakit dari mereka yang berpartisipasi, dan dampaknya akan mengurangi asosiasi menuju nol. Yang kedua ada bias informasi. Pertama, jika kualitas dan luas informasi yang diperoleh berbeda untuk yang terpapar dibandingkan dengan kelompok yang tidak terpapar. Yang kedua, informasi yang diperoleh dari catatan masa lalu. Yang ketiga, kualitas informasi yang diperoleh harus sebanding baik pada individu yang terpapar maupun tidak. Dan yang terakhir, orang yang memutuskan dan mengetahui subjek bersangkutan terpapar dan menyadari hipotesis yang sedang diuji. Untuk ukuran asosiasinya, jadi di sini cohort menggunakan RR atau relative risk, di mana RR digunakan untuk mengukur seberapa besar kemungkinan kelompok terpajan akan berkembang menjadi penyakit dibandingkan dengan kelompok yang tidak terpajan. Di sini kita menggunakan variabel GERD dan merokok. Jadi rumus RR itu sendiri yaitu insiden terpajan dibagi dengan insiden tidak terpajan. Untuk simbol di sini yang GERD dan merokok disimbolkan dengan A, tidak GERD dan dia merokok disimbolkan dengan B, dia GERD dan tidak merokok disimbolkan dengan C, tidak GERD dan tidak merokok disimbolkan dengan D. Jadi di sini RR-nya didapatkan yaitu 2,8. Jadi orang yang merokok 2,8 kali lebih besar untuk terkena GERD dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Selanjutnya ada studi penelitian case control. Case control atau dengan nama lain referensi kasus adalah sebuah studi yang dimulai dengan mengidentifikasi individu yang telah mengalami kasus atau penyakit. Individu yang dipilih berasal dari populasi sumber yang sama yang memunculkan kasus tapi belum sakit. Ini kita namai dengan kontrol. Studi ini memiliki prinsip yang arah penelitiannya ke masa lalu, disebut dengan penelitian retrospektif. Desain studi kasus kontrol dapat teman-teman lihat di sini di layar yang tertera. Oke, selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan dari studi case control. Jadi untuk kelebihannya yaitu yang pertama, cocok untuk penyakit atau masalah kesehatan yang jarang terjadi. Yang kedua, relatif lebih murah dan cepat. Yang ketiga, dengan menegakkan asosiasi, hasil penelitian sudah menunjang ke arah dukungan hipotesis kausal. Dan yang terakhir, kebutuhan jumlah sampel relatif lebih sedikit. Untuk kekurangannya yang pertama yaitu rentan recall bias.
karena informasi tentang peristiwa masa lalu itu tergantung kepada daya ingat subjek. Yang kedua, data diperoleh secara sekunder, sering tidak lengkap dan tidak menyediakan informasi yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, itu memungkinkan adanya bias seleksi karena kasus yang diperoleh dari rumah sakit mungkin tidak representatif dari populasi yang sakit. Untuk ukuran asosiasi, di sini case control menggunakan OR atau odds ratio. OR adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara dua kejadian atau faktor dalam statistik. OR menghitung rasio antara dua peluang atau odds dari dua kelompok yang berbeda. Untuk contoh, di sini kita menggunakan kasus kontrol dari ISPA dan tidak ISPA. Jadi rumus OR adalah odds pemajahan kasus dibagi dengan odds pemajahan kontrol. Untuk simbol yang kita gunakan dalam tabel 2x2 dalam 3 penelitian ini sama ya. Jadi simbolnya tetap kita gunakan dari simbol yang pertama tadi. Di sini didapatkan OR-nya yaitu 3 dengan interpretasi odds ISPA menjadi kasus 3 kali lebih besar dari odds bukan ISPA. Dan yang terakhir ada penelitian cross-seksional. Cross-seksional yaitu studi yang mempelajari faktor pajanan atau exposure dan sebuah penyakit atau masalah kesehatan tanpa adanya arah dimensi penyelidikan tertentu atau kita sebut non-directional dimension, yang secara bersamaan dengan tujuan mengetahui hubungan antara suatu faktor resiko dengan angka kejadian suatu penyakit. Studi ini dapat dilakukan pada populasi di tempat yang berbeda serta dapat membandingkan orang-orang dengan karakteristik yang berbeda. Misalnya, kita menggunakan sampel pada 2 jenis kelamin, yaitu perempuan dan laki-laki, atau 2 orang dari populasi yang berbeda, Korea dan Tionghoa. Misalnya 1 orang dari populasi Korea dan 1 orang dari populasi Tionghoa. Untuk kelebihan dan kekurangan cross-seksional. Kelebihannya yang pertama yaitu jangka waktu yang digunakan lebih pendek, lebih nyaman, murah dan cepat. Sedikit sumber daya yang dibutuhkan, analisis statistik itu lebih sedikit, desain yang digunakan lebih mudah, dapat menilai beberapa paparan dan hasil, menghasilkan hipotesis untuk next penelitian, lebih mudah dikendalikan dan populasi yang digunakan ialah umum. Untuk kekurangannya, yaitu penyakit dengan durasi pendek itu biasanya kurang terwakili. Yang kedua, tidak dapat menetapkan temporalitas dan arah. Yang ketiga, pemeriksaan kasus yang ada dalam waktu bersamaan, bukan kasus baru selama periode lanjut. Dan yang terakhir, itu tidak dapat melihat urutan kejadian terlebih dahulu, atau tidak dapat melihat hubungan sebab akibat. Untuk desain studi cross-seksional dapat dilihat pada layar yang tertera. Jadi di sini kita tetap menggunakan tabel 2x2. Jadi 3 penelitian di sini, 3 desain penelitian kita untuk perhitungan asosiasinya menggunakan tabel 2x2 dengan simbol yang sama. Ukuran asosiasi dari cross-seksional yaitu PR atau prevalence ratio. PR digunakan untuk mengukur perbandingan antara prevalensi penyakit atau kondisi di antara 2 kelompok yang berbeda. Untuk contoh, di sini kita menggunakan variabel asma dan merokok. Di sini kita dapatkan PR-nya yaitu 2,94. Jadi untuk interpretasinya, orang yang merokok beresiko 2,94 kali terkena asma dibandingkan orang yang tidak merokok. Sekian dari saya, terima kasih.